Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Outline, konsep dan dasar hukum K3 dalam operasional damkar, identifikasi bahaya dan penilaian risiko di lingkungan damkar, penggunaan alat pelindung diri APD dan perlengkapan keselamatan, penanganan kecelakaan kerja dan tanggap darurat di unit damkar. Tujuan, memahami prinsip dasar, regulasi, dan tanggung jawab K3 di lingkungan kerja pemadam kebakaran, mampu melakukan identifikasi bahaya dan menilai tingkat risiko pada setiap tahap kegiatan pemadaman maupun penyelamatan, memahami dan mampu menggunakan APD serta perlengkapan keselamatan secara benar sesuai standar operasional damkar, mampu menerapkan prosedur tanggap darurat, pertolongan pertama, dan pelaporan kecelakaan sesuai sistem K3. Konsep dan dasar hukum K3 dalam operasional damkar. Pengantar K3 dalam operasional damkar. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan pemadam kebakaran memiliki peran vital karena aktivitas damkar penuh risiko tinggi. K3 bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan sistem perlindungan menyeluruh bagi petugas dan organisasi. Prinsip utamanya mencakup pencegahan kecelakaan, pengendalian bahaya, dan peningkatan budaya keselamatan agar operasional damkar berjalan efektif tanpa mengorbankan keselamatan personel. Pengertian dan ruang lingkup K3 damkar. K3 dalam konteks damkar meliputi seluruh kegiatan operasional dari kesiapsiagaan, pemadaman, penyelamatan, hingga pemulihan pasca kejadian. Ruang lingkupnya mencakup keselamatan personel dan masyarakat, kesehatan fisik dan mental petugas, pencegahan kerugian aset dan lingkungan. K3 menjadi bagian dari sistem manajemen damkar yang terintegrasi dalam setiap tahapan operasi. Landasan hukum dan standar K3 damkar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri PUPR tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait K3 dan penggunaan alat pelindung diri, SNI 03-1736200. Ketahanan api konstruksi bangunan, SNI 03-657020001, instalasi pompa tetap untuk proteksi kebakaran, SNI 03-3989200, instalasi sistem sprinkler otomatis, NFP 13, 25, 72, dan 101, Standar Internasional Sistem Proteksi dan Keselamatan Jiwa. Peraturan nasional menentukan kewajiban, SNI menjelaskan cara teknis, NFPA digunakan sebagai acuan praktik terbaik internasional. Hak dan kewajiban dalam penerapan K3. Dalam penerapan K3, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Petugas damkar berhak atas pelatihan, APD standar, dan lingkungan kerja aman. Manajemen berkewajiban menyediakan sarana, melakukan evaluasi risiko, dan membangun sistem pelaporan kecelakaan. Pelaksanaan K3 efektif jika didukung oleh komitmen bersama, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang proaktif terhadap keselamatan. Budaya keselamatan kerja di unit damkar. Budaya keselamatan adalah fondasi keberhasilan K3. Setiap individu bertanggung jawab menjaga diri dan rekan setimnya dari risiko kerja. Penerapannya meliputi disiplin prosedur operasi, kesadaran terhadap potensi bahaya, partisipasi dalam pelatihan dan simulasi. Dengan menumbuhkan mindset safety first, unit damkar mampu mengurangi kecelakaan dan membangun lingkungan kerja yang tangguh dan responsif terhadap risiko. Identifikasi bahaya dan penilaian. Pentingnya identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Dalam operasional damkar, potensi bahaya dapat muncul kapan saja, dari paparan panas ekstrem hingga stres psikologis. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko IPR adalah dasar pengendalian kecelakaan. Tujuannya bukan hanya mengenali bahaya, tetapi menentukan tingkat risiko dan langkah mitigasi yang tepat.
pendekatan sistematis IPR membantu tim damkar bekerja lebih aman, efisien, dan siap menghadapi keadaan darurat. Jenis bahaya di lingkungan damkar. Lingkungan kerja damkar mengandung berbagai kategori bahaya, antara lain, fisik, panas, ledakan, kebisingan, runtuhan, kimia, asap beracun, gas berbahaya, bahan korosif, ergonomi, kelelahan, postur kerja ekstrem, beban berat, psikososial, stres operasional, tekanan waktu, trauma insiden. Pemahaman tiap jenis bahaya memungkinkan penyusunan strategi pengendalian yang sesuai dengan kondisi lapangan. Metode penilaian risiko HIRARC dan GSA. Dua metode utama digunakan dalam damkar. HIRARC Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control, menilai bahaya berdasarkan kemungkinan dan dampak, lalu menentukan pengendalian. GSA Job Safety Analysis, menganalisis setiap langkah pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya spesifik. Kombinasi keduanya memberikan gambaran menyeluruh risiko kerja, memastikan semua aspek keselamatan diperhitungkan sebelum operasi dimulai. Evaluasi area pemadaman dan evakuasi. Penilaian risiko mencakup observasi langsung terhadap lokasi pemadaman. Faktor yang dinilai meliputi kondisi struktur bangunan, arah angin, sumber bahan bakar, dan akses evakuasi. Setiap perubahan situasi harus dievaluasi ulang secara cepat untuk mencegah bahaya sekunder. Tim komando lapangan memiliki tanggung jawab utama memastikan area aman sebelum dan selama operasi berlangsung. Mitigasi, pengendalian, dan pelaporan risiko. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengendalian dengan pendekatan engineering control, modifikasi alat atau sistem kerja, administrative control, rotasi kerja, pelatihan, SOP, TP alat pelindung diri, lapisan terakhir perlindungan. Setiap hasil penilaian risiko harus dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk memastikan keberlanjutan sistem K3. Dokumentasi yang baik menjadi dasar evaluasi dan peningkatan keselamatan di masa depan. Sistem deteksi dan alarm kebakaran. Pengecekan sistem, periksa fungsi Fire Alarm Control Panel FACP dengan memastikan daya baterai cukup dan sistem terhubung ke sumber listrik. Pengujian detektor. Lakukan uji semprot asap smoke test pada detektor untuk memastikan lampu menyala, alarm berbunyi, dan FACP menunjukkan aktivasi dengan alamat yang benar. Penempatan. Pastikan detektor terpasang di area yang direkomendasikan, seperti di dekat sumber panas atau di ruang mesin, dan jarak pemasangannya sesuai dengan standar. Sistem proteksi aktif lainnya. Sistem sprinkler. Lakukan pengujian kinerja sistem sprinkler secara berkala, mulai dari pemeriksaan katup hingga pengujian tekanan air. Pompa kebakaran. Lakukan pemeriksaan visual pada pompa dan pengujian kinerjanya, termasuk saat pompa bekerja otomatis atau manual. Penggunaan APD dan perlengkapan keselamatan. Peran APD dalam operasional pemadam kebakaran. Alat pelindung diri APD adalah pertahanan terakhir terhadap risiko kerja di lingkungan damkar. Fungsinya melindungi petugas dari panas ekstrem, paparan bahan kimia, dan bahaya mekanis saat pemadaman maupun penyelamatan. Penerapan APD yang benar tidak hanya mencegah cedera fisik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kinerja tim. Kesadaran akan pentingnya APD harus ditanamkan sebagai bagian dari budaya keselamatan. Jenis dan fungsi APD petugas damkar. APD damkar dirancang secara khusus sesuai jenis risiko lapangan, antara lain, helm pelindung kepala dengan visor anti panas, baju tahan api fire suit berlapis pelindung panas, SCBA self-contained breathing apparatus untuk udara bersih, sepatu dan sarung tangan tahan panas, pelindung telinga dan mata saat kondisi ekstrem. Pemilihan APD harus disesuaikan dengan tugas operasional agar perlindungan maksimal tercapai. Standar mutu dan sertifikasi APD.
Setiap APD wajib memenuhi standar keselamatan nasional maupun internasional, seperti SNI, NFPA, atau ISO. Sertifikasi menjamin bahwa alat telah melalui uji ketahanan panas, bahan, dan efektivitas perlindungan. Manajemen damkar harus memastikan pengadaan APD sesuai spesifikasi standar, serta mencatat masa berlaku dan hasil inspeksi. Menggunakan APD tanpa sertifikasi berisiko fatal bagi keselamatan petugas. Pemeriksaan, perawatan, dan penyimpanan APD. APD harus diperiksa secara rutin untuk mendeteksi kerusakan seperti robekan, retakan, atau penurunan daya tahan. Setelah digunakan, APD wajib dibersihkan dan disimpan di tempat kering, bebas paparan sinar matahari langsung. Perawatan yang benar memperpanjang usia alat dan memastikan performa tetap optimal. Setiap unit damkar perlu memiliki checklist inspeksi APD sebagai bagian dari sistem K3 terstruktur. Simulasi dan kesalahan umum penggunaan APD. Simulasi pemakaian APD perlu dilakukan sebelum, selama, dan sesudah operasi pemadaman untuk melatih ketepatan dan kecepatan penggunaan. Kesalahan umum seperti tidak mengencangkan sabuk SCBA, helm longgar, atau sarung tangan tidak terpasang rapat dapat menurunkan efektivitas perlindungan. Evaluasi pasca simulasi membantu meningkatkan keterampilan dan memastikan setiap petugas mampu menggunakan APD secara profesional dan aman. Penanganan kecelakaan kerja dan tanggap darurat di unit damkar. Prinsip dasar penanganan kecelakaan kerja di damkar. Kecelakaan kerja di lingkungan damkar menuntut respon cepat, tepat, dan terkoordinasi. Prinsip utama adalah melindungi korban, mencegah cedera tambahan, dan menjaga kelangsungan operasi. Tindakan harus berdasarkan prosedur tanggap darurat Internal Fire Station Emergency Plan. Setiap anggota tim wajib memahami peran dan rantai komando dalam situasi darurat untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan tidak menimbulkan risiko tambahan. Tindakan pertama dan koordinasi lapangan. Saat kecelakaan terjadi di lapangan, langkah pertama adalah menilai kondisi korban dan lingkungan, lalu segera melakukan pertolongan pertama first aid sesuai tingkat keparahan. Petugas lain bertugas mengamankan area dari bahaya sekunder seperti runtuhan, kebakaran ulang, atau bahan kimia beracun. Koordinasi antara tim medis, komando lapangan, dan unit penyelamat menjadi kunci keberhasilan. Setiap detik sangat menentukan keselamatan korban dan rekan kerja lainnya. Evaluasi dan pencegahan kejadian berulang. Pasca insiden, unit damkar perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab dan kronologi kejadian. Analisis dilakukan untuk menemukan akar masalah, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun manusia. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun langkah pencegahan dan perbaikan sistem kerja, termasuk pelatihan ulang, revisi SOP, dan peningkatan pengawasan. Tujuan akhirnya adalah membangun lingkungan kerja yang adaptif, aman, dan berorientasi pembelajaran.